Ya, selamat sore untuk kita semua. Balik lagi hari ini pertemuan setelah libur Idul Adha. Ini pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah hukum adat dengan materi delik adat. Apa itu delik adat? Delik adat yaitu segala sesuatu gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang material maupun imaterial milik hidup seseorang atau kesatuan atau persatuan orang-orang. Jadi yang dimaksud delik adat ini adalah gangguan terhadap hidup normalnya dalam masyarakat, ya, baik itu dalam bentuk material maupun imaterial. Material itu berarti benda-benda mati. Imaterial berarti manusia atau hewan atau benda-benda hidup lainnya, ya. Jadi kalau ada gangguan terhadap benda material dan imaterial yang dapat merugikan oleh seseorang atau kelompok masyarakat, ini masuk dalam delik adat, ya. Gimana reaksi dalam delik adat ini? Pada dasar dahulu itu delik adat selalu berkaitan dengan pembayaran delik dalam uang atau barang, ya. Jadi ada ganti rugi delik dalam hal uang maupun barang terhadap perilaku seseorang yang tidak wajar dalam masyarakat, yang dalam hal merugikan orang lain, ya. Kalau perbuatan yang tidak wajar yang merugikan dirinya sendiri, yaitu urusan dia dengan hukum sendiri, ya. Tapi kalau yang sudah merugikan orang lain, masuk ke delik adat, adat dapat mengadilinya secara aturan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat adat itu, ya. Kalau sudah terlalu jauh perbuatannya itu, maka nantinya akan dikembalikan kepada negara. Ya, adat biasa tidak lagi menangani suatu tindakan yang terlalu jauh merusak tatanan kehidupan masyarakat, ya. Bukan tatanan kehidupan masyarakat adat aja, akan tetapi perbuatannya itu dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya, ya. Contoh misalnya apa itu penyalahgunaan narkotika, ya. Penyalahgunaan narkotika itu biasanya oleh masyarakat hukum adat itu dikembalikan ke polisi, ya. Ketua adat pasti akan memanggil polisi. Untuk apa? Karena di adat tidak ada pusat rehabilitasi, ya. Negara punya pusat rehabilitasi. Minimal kalau dalam hukum narkotika kita misalnya, orang yang menyerahkan diri itu mengaku mengkonsumsi itu direhabilitasi, itu nggak dihukum, ada undang-undangnya, ya. Kalau ternyata diproses hukum oleh polisi, kita minta perlindungan sama LPSK, ya, minta perlindungan karena kita statusnya menyerahkan diri. Misalnya si A ketergantungan narkoba, tergantungan obat-obat terlarang, dia ingin lepas. Kalau dia mendaftar sendiri ke rumah sakit, biayanya mahal. Kalau kalian mendaftar sendiri ke Sibolangit Center, biayanya mahal. Bulanannya bisa sekitar 5 jutaan ke atas, ya. Siapa yang mau bayar? Nah, kalau dia menyerahkan diri, itu akan ditangani oleh negara, ditaruh ke pusat-pusat rehabilitasi agar dia lepas ketergantungan terhadap narkoba. Itulah kalau yang kejahatan-kejahatan yang seperti itu dikembalikan ke negara, ya. Apa misalnya yang diselesaikan di adat? Misalnya pencurian, ya, pembobolan rumah yang masih dilakukan oleh masyarakat, ya. Jadi kalau pencurian itu yang masih dilakukan oleh masyarakat adat terhadap objek yang masih berada di wilayah adat, ya.
Masih satu adat ya, bukan jadi kalau istilah Batak ini kan banyak. Tapi kan yang di Batak ini setiap adat itu punya aturan dan ketentuan yang berbeda, makanya nggak bisa disamakan. Ya, jadi kalau memang melakukan kesalahan, dia bermarga A, dia melakukan kesalahan di kampung halamannya di marga A, maka dilakukan secara marga A. Ya, tapi kalau ternyata dia melakukan lain kampung, lain adat, biasanya kalau enggak sesuai hukum adat setempat, maka dikembalikan ke negara. Ya, sini kejahatan dapat diklasifikasikan. Yang pertama, kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat. Ya, yaitu perkara sumbang mereka yang melakukan perkawinan. Padahal mereka itu berlaku larangan perkawinan. Ya, ini dalam hal masyarakat adat dalam tata urusan garis keturunan. Ya, jika kalian masyarakat adat, jika kalian masuk dalam kelompok masyarakat adat, maka patuhi aturan. Walaupun kalian udah cinta mati, tapi kalau kalian masih semarga, nggak akan mungkin bisa terjadi. Ya, nggak akan mungkin bisa direstui oleh keluarga adat. Ya, kalau kalian bilang oke, kami tidak akan melakukan pesta adat, kami akan melakukan pesta nasional di luar kampung halaman, maka sampai kapanpun kalian nggak akan diterima lagi ke kampung halaman. Ya, pikirkan panjang-panjang. Ya, jangan mau enaknya aja, jangan mau mudahnya aja. Udah kawin aja di luar. Banyak kok di kota Medan ini, kota-kota yang bisa melakukan pernikahan. Ya, yang penting kan nggak sedarah, ya kan? Bisa dilakukan. Tapi dalam tatanan hukum adat itu pasti dilarang. Nah, ada juga ini yang saya kenal, semarga mereka, nggak bisa. Ya udah cinta mati, udah minta restu dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki, semuanya nolak karena semarga. Laki-laki sama perempuannya semarga, regar dan boru regar. Gak bisa, kalian paksakan pun tidak bisa. Itu udah termasuk kejahatan adat, akan merusak tatanan urutan dari masyarakat adat. Ya, perkawinan sejenis. Perkawinan semarga sama dengan kalau dalam masyarakat umum dibilang perkawinan sedarah, satu garis keturunan. Ya. Yang kedua, kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran dan pengkhianatan. Ya, ini pasti diadili di masyarakat adat. Kalau ada seseorang yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat adat, walaupun dia bukan anggota masyarakat adat, dia akan diadili secara adat, majelis adat. Ya. Walaupun dia menyinggung seperti yang ada tokoh politik kita menyinggung masyarakat Dayak, dia harus diadili oleh masyarakat Dayak di tanah Dayak. Gak mau orang itu yang menghina di Jakarta diadili di Jakarta, nggak mau. Mereka akan tetap minta di Dayak. Ya, makanya saya selalu mewanti-wanti kepada mahasiswa saya atau kalau kalian ke daerah-daerah yang kalian tidak mengetahui adat istiadat setempat, maka jangan banyak cakap. Ya, daripada kalian nyakitin hati orang, ujung-ujungnya jadi masalah.
Kecuali kalau kalian udah pasti kali dengan daerah itu, udah tahu baik buruknya di daerah itu lain cerita. Ya, lahirnya dari delik adat ini adalah lahirnya peraturan hukum yang tidak tertulis. Ya, karena aturan di semua hukum adat di Indonesia itu semuanya tidak ada yang tertulis. Mungkin ada peninggalan-peninggalan tertulis di setiap masyarakat adat itu yang masih dipatuhi oleh masyarakat adat sampai sekarang. Ya, tapi kalau dia memiliki peraturan tertulis itu tidak ada. Tertulis yang diakui, yang disahkan menjadi hukum nasional itu enggak ada. Tapi kalau kalian kembali ke masyarakat adat kalian masing-masing pasti ada aturan. Ya. Jenis-jenis delik di sini, delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat. Maksudnya memperkosa sini adalah mencurangi, ya, mencurangi perimbangan antara dunia lahir dan batin yang sudah ada. Ya, kan banyak orang-orang yang bikin dukun-dukun klinik itu ya mengganggu makhluk-makhluk yang sudah tenang. Ya, ini di beberapa hukum adat masih sangat dilindungi. Karena apa? Karena masyarakat hukum adat biasanya paling menghargai roh nenek moyang. Ya, saya lihat di beberapa YouTube masyarakat hukum adat itu mereka menghargai roh nenek moyang. Bahkan saya lupa di daerah mana yang tradisi Magni ini, ya, ada daerah Kalimantan atau mana itu saya lupa ya. Nanti kita cari tahu aja itu tradisi Magni ini. Jadi orang tua yang sudah meninggal beberapa tahun, saya nggak tahu pasti berapa tahun ya, lebih 3 tahun atau berapa nggak tahu saya pastinya. Sudah beberapa tahun itu digali lagi, dipakaikan lagi pakaian yang layak, yang bersih, yang baru, itu untuk menghormati jenazah. Itu ada di YouTube, kalian cari tradisi Magni ini namanya, Magni ini. Ya, yang kedua ada delik terhadap diri sendiri. Apa maksudnya? Bahwa kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan dari masyarakat. Ya, sini bahwa kepala adat itu juga masyarakat. Ya, jadi dengan kata lain bahwa delik itu berlaku terhadap susunan adat itu, pimpinan adat. Bukan berarti mereka pimpinan adat terlepas dari delik-delik yang mereka berlakukan. Ya. Ada delik yang menyangkut perbuatan sihir dan tenung. Ya, ini di beberapa yang masih mempercayai ilmu-ilmu gaib, sihir, ya, ini masih ada pengaturannya. Ya, tidak boleh melakukan sihir terhadap orang lain, ya, dengan alasan apapun. Yang keempat, segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat. Kalau dalam bahasa kita dibilang hoax. Tidak boleh juga menyebar hoax. Jadi hoax ini bukan bahasa baru. Bahasa barunya aja yang keluar hoax itu. Ya, bahasa kerennya itu hoax. Kalau dari dulu juga sudah ada. Tidak boleh membuat segala sesuatu, menyebarkan informasi yang dapat memecah belah. Kan ada di undang-undang pun ada. Ya. Cuman nggak terlalu dibesar-besarkan. Kalau sekarang kan udah heboh media sosial, yang kecil aja udah terlalu dibesar-besarkan. Ya.
Yang kelima, delik yang merusak dasar susunan masyarakat. Apa itu? Seperti yang saya bilang tadi, incest atau perkawinan sedarah. Kalian masih semarga, jangan harap kalian direstui oleh kelompok adat kalian kalau kalian melakukan pernikahan. Ya. Pasti dibilang sama orang tua kalian atau orang tua adat nanti, macam gak ada lagi laki-laki lain di dunia ini sehingga kau menikahin dia. Ya. Bagus kok ambil orang Jawa, orang Padang tuh yang tidak memiliki marga kita, daripada kau menikah dengan marga, akan merusak garis keturunan. Ada delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan umum suatu golongan famili. Ya, ini diatur juga, golongan masyarakat dan famili harus diatur. Juga delik yang melanggar kehormatan keluarga. Jadi setiap keluarga itu tetap dilindungi serta tentang badan seseorang. Karena di dalam hukum adat juga merumuskan bagaimana seseorang itu berperilaku, ya, sehingga dapat menetralkan kekuatan-kekuatan dari luar yang berusaha masuk ke dalam masyarakat. Ya, sehingga kalaupun ada sengketa cepat diselesaikan. Makanya nggak ada di dalam hukum, di dalam kelompok adat itu sengketa yang panjang-panjang. Makanya kalau ada sengketa dalam kelompok adat, mereka nggak mau bawa ke pengadilan negeri. Kenapa? Di pengadilan negeri itu prosesnya bisa, ya. Tapi kalau di adat dia bisa lebih cepat. Ya. Nanti putusannya bisa penggantian kerugian. Ya. Biasa banyak itu uang ganti rugi atau bayaran uang adat. Kalau uang ganti rugi ini ya kembali antara pihak satu dengan kedua, pihak satu membayar ganti rugi ke pihak kedua, maka pihak kedua yang menerima uangnya. Ya. Ada selamatan, dikenal di setiap adat itu ada selamatan terhadap korban. Ya. Ada penutupan malu atau permintaan maaf dan berbagai hukuman badan dan pengasingan dari masyarakat serta pengucilan dari pergaulan masyarakat. Jadi masih ada di dalam masyarakat apa yang pengucilan. Maksudnya ini apa? Yang saya nggak tahu itu video kapan, baru atau lama ya, yang anaknya dikerangkeng, ya, yang terganggu jiwa dikerangkeng. Karena apa? Kalau dimasuk rumah sakit jiwa malu. Ya kalau pikiran orang dulu gitu, kerangkeng aja supaya nggak nyakitin orang, daripada dia nyerang orang. Ya, sama kalau kayak anak ketergantungan narkoba, di kerangkeng. Kalau ketahuan orang anak makin narkoba malu, bagus di kerangkeng sampai anak itu mati. Jangan seperti itu. Ya, kalau memang ada, masukkan ke pusat rehabilitasi. Kalau takut ketahuan, minta sama pusat rehabilitasi, minta sama polisi, sembunyikan identitas anak saya, sembunyikan identitas keluarga saya. Saya bilang anak saya ini lagi sekolah keluar kota. Selesai. Polisi pun kalau kita sebagai keluarganya mengantarkan, pasti pikiran polisi adalah mereka ingin anaknya menjadi lebih baik. Ya? Inilah pertemuan kita hari ini, pertemuan terakhir, udah nggak banyak lagi. Kita ketemu lagi di ujian nanti UAS. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.